Halo semuanya, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia neuroscience dan teknologi medis, yaitu EEG atau elektroencephalografi. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa otak manusia mengirimkan sinyal listrik. Tetapi, apakah sinyal itu bisa direkam, dipahami, atau bahkan dijadikan dasar untuk membaca emosi atau mengontrol alat hanya dengan pikiran? Nah, di EEG ini yaitu teknologi yang membuat semua itu menjadi mungkin. Dalam video ini kita akan mengupasnya secara lengkap. Apa itu EEG dan bagaimana cara kerjanya, apa manfaat dalam dunia medis dan teknologi, dan bagaimana EEG membuka peluang baru di masa depan, bahkan di bidang kecerdasan buatan. Nah, ayo kita mulai perjalanan menyelami sinyal-sinyal tersembunyi dari otak manusia. Apa itu EEG? Elektroencephalografi atau biasa disingkat EEG adalah sebuah metode yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik di otak. Otak manusia terdiri dari miliaran sel saraf yang disebut neuron. Neuron ini saling berkomunikasi antar satu sama lain melalui sinyal listrik kecil yang disebut impuls. Ketika kita berpikir, merasakan sesuatu, bermimpi, atau bahkan tidur nyenyak, neuron-neuron ini tetap akan aktif. Aktivitas mereka menghasilkan pola-pola listrik yang bisa dideteksi di permukaan kepala kita. Nah, EEG adalah alat yang digunakan untuk menangkap pola-pola listrik tersebut. Alat EEG bekerja dengan cara menempelkan elektroda pada kulit kepala. Elektroda ini sangat sensitif, mampu menangkap sinyal listrik yang sangat kecil, bahkan hanya 1/juta volt. Setelah ditangkap, sinyal ini akan diolah dan ditampilkan dalam bentuk gelombang otak, seperti gelombang alfa, beta, theta, dan delta. Setiap gelombang punya karakteristik yang unik dan mewakili kondisi mental yang berbeda. Apakah kita sedang rileks, stres, fokus, atau tertidur lelap. Jadi, dengan EEG, kita seolah-olah melihat apa yang sedang terjadi di otak kita, meskipun tanpa membuka tengkorak sama sekali. Lalu, bagaimana sebenarnya cara kerja EEG itu sendiri? Nah, untuk merekam sinyal otak, EEG menggunakan elektroda yang diletakkan di kepala berdasarkan sistem yang disebut 10-20 International System. Sistem ini mengatur posisi elektroda secara konsisten berdasarkan anatomi kepala supaya data yang dihasilkan akurat dan bisa dibandingkan antar pasien. Jumlah elektroda bisa bervariasi mulai dari 8 hingga 16 elektroda dalam versi portable hingga lebih dari 64 elektroda dalam sistem EEG klinis yang kompleks. Setiap elektroda bertugas menangkap sinyal listrik di area otak di bawahnya. Namun, sinyal listrik dari otak sangat kecil, hanya sekitar 10 hingga 100 mikrovolt. Karena itu, sinyal ini harus diperkuat menggunakan amplifier sebelum bisa dianalisis. Setelah diperkuat, sinyal EEG biasanya difilter untuk menghilangkan noise atau gangguan, seperti gerakan mata, kedipan, atau intervensi listrik dari lingkungan sekitar. Noise ini disebut artefak dan jika tidak dibersihkan bisa membuat hasil EEG tidak akurat. Setelah itu,
Sinyal yang bersih ditampilkan dalam bentuk grafik gelombang yang dapat dianalisis oleh tenaga medis atau peneliti. EEG bukan hanya alat laboratorium. Teknologi ini digunakan di berbagai bidang kehidupan nyata. Yang pertama, tentu saja di bidang medis, EEG sangat penting untuk mendiagnosa penyakit neurologis, terutama epilepsi, karena EEG dapat menangkap pola gelombang abnormal yang menjadi ciri khas serangan kejang. EEG juga digunakan dalam penelitian tidur, misalnya untuk memahami fase tidur atau mendeteksi gangguan seperti insomnia dan sleep apnea pada seseorang. Selain itu, EEG digunakan dalam evaluasi kondisi koma atau pasien dengan cedera otak untuk menilai apakah masih ada aktivitas otak yang tersisa. Kedua, EEG juga banyak digunakan dalam penelitian neuroscience untuk mempelajari kognisi, emosi, dan perhatian. Kita bisa tahu bagaimana otak bereaksi saat seseorang melihat gambar, emosional, mengerjakan tugas berat, atau sekedar bermeditasi. Yang ketiga, EEG adalah komponen utama dalam teknologi Brain Computer Interface, teknologi yang memungkinkan otak mengendalikan perangkat eksternal. Misalnya, orang yang lumpuh bisa menggerakkan kursi roda atau kursor komputer hanya dengan pikirannya saja. Yang terakhir, EEG juga digunakan dalam neurofeedback, sebuah metode pelatihan otak yang membantu seseorang mengatur pikirannya sendiri. Teknik ini digunakan untuk membantu penderita ADHD, kecemasan, dan masalah konsentrasi. Selanjutnya, otak manusia menghasilkan berbagai jenis gelombang otak. Setiap jenis gelombang memiliki frekuensi dan makna yang berbeda dan menunjukkan kondisi mental tertentu. Seperti pertama, gelombang delta antara frekuensi 0,5 sampai 4 Hz. Gelombang delta ini muncul saat kita tidur nyenyak, terutama di fase tidur dalam deep sleep. Ini adalah gelombang paling lambat dan besar. Yang kedua yaitu gelombang EEG theta, yang dimana frekuensinya berkisar antara 4 sampai 8 Hz. Biasanya muncul saat kita berimajinasi, mengantuk, atau dalam kondisi transisi atau hipnosis ringan. Anak kecil lebih sering mengalami gelombang theta karena imajinasinya yang tinggi. Yang ketiga ada gelombang alpha yang berkisar antara 8 sampai 13 Hz. Gelombang alpha ini muncul saat kita sedang santai, tenang, tetapi masih dalam keadaan yang sadar. Gelombang ini dominan saat kita sedang meditasi atau menutup mata dalam kondisi rileks. Yang keempat ada gelombang EEG beta yang berkisar antara 13 sampai 30 Hz. Gelombang beta ini mewakili konsentrasi, aktivitas mental, atau kecemasan yang ringan. Orang yang sedang bekerja atau berpikir cepat akan menghasilkan lebih banyak gelombang beta. Dan yang terakhir yaitu ada EEG gamma yang berkisar lebih besar dari 30 Hz. Gelombang gamma ini terkait dengan aktivitas kognitif tingkat tinggi seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, atau mengintegrasikan informasi dari berbagai bagian otak. Dengan mengenali pola gelombang ini,
kita bisa tahu banyak hal tentang apa yang sedang dialami oleh otak kita. Seperti teknologi lainnya, EEG juga punya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihannya, EEG adalah metode non-invasif. Artinya tidak membutuhkan pembedahan atau alat yang masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, memiliki resolusi waktu yang sangat tinggi, bahkan dalam satuan milidetik. Ini memungkinkan kita melihat proses otak secara real time. Ketiga, EEG juga tergolong portable. Ada versi headset ringan yang bisa digunakan di luar laboratorium. Keempat, biaya EEG lebih murah dibanding teknologi lain seperti MRI atau PET scan. Namun di sisi lain, EEG juga punya kekurangan. Pertama, EEG memiliki resolusi spasial yang rendah. Artinya, kita tidak bisa tahu secara pasti bagian otak mana yang mengeluarkan sinyal. EEG hanya memberi informasi lokal secara umum. Kedua, sinyal EEG sangat rentan terhadap noise dari luar atau gerakan tubuh. Kita tahu bahwa penguatan yang harus dilakukan pada rangkaian EEG benar-benar harus dikuatkan bahkan hingga ribuan. Hal tersebut mengakibatkan EEG sangat terpengaruh sekali pada noise dari luar atau gerakan tubuh yang tidak kita inginkan. Ketiga, interpretasi data EEG membutuhkan keahlian khusus dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Meskipun begitu, kemudahan dan kecepatannya membuat EEG tetap menjadi alat utama dalam pemantauan otak. Nah, selanjutnya di masa depan EEG tidak hanya terbatas di ruang rumah sakit atau laboratorium. Saat ini sudah banyak startup yang mengembangkan wearable EEG headset kecil dan ringan yang bisa kita gunakan untuk meditasi, pelatihan fokus, bahkan bermain game. Lebih jauh lagi, EEG ini dikombinasikan dengan kecerdasan buatan atau AI. AI ini membantu menganalisis data EEG untuk mendeteksi emosi, mengenali stres, atau bahkan memperkirakan gangguan neurologis lebih awal. Bayangkan jika kamu bisa tahu kapan kamu terlalu lelah untuk mengemudi atau kapan kamu sedang kehilangan fokus saat belajar. Semuanya hanya dari sinyal otakmu sendiri. Inilah potensi luar biasa dari EEG ketika digabungkan dengan teknologi di masa depan. Dari awal video ini, kita telah belajar bahwa EEG bukan hanya alat untuk merekam gelombang otak. Ia adalah jendela menuju pemahaman pikiran manusia. Dengan EEG, kita bisa mengamati pikiran yang tidak terlihat, merasakan emosi yang tak terucap, dan bahkan menghubungkan otak kita dengan teknologi. EEG menjadi alat yang penting di dunia medis, pendidikan, bahkan di dunia industri kreatif. Dan kalau kamu tertarik dengan dunia neuroscience, teknologi, atau kecerdasan buatan, maka mempelajari EEG adalah langkah awal yang sangat menjanjikan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga kamu belajar sesuatu yang baru dan merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap penasaran. Understanding the brain starts with listening to its signals.